Subhanahu wa taala. Izinkan kami bertanya kepada Ustadz yang mulia. Kami ingin menanyakan daripada untuk to the point kepada orang-orang kaum salafi ini, kaum sawah atau salafi wahabi. Ini kita langsung to the point, kita berbeda akidah baik dengan dia atau cak mana lagi Ustaz? Untuk bantah, untuk ngempaskan orang ini, untuk bantingkan kaum sawah ini. Intinya, yo dia tak boleh untuk ngucap salam di luar dia, tak di dia tak di ini kenyo, jangan ngucap salam di luar dia. Baik. Jadi intinya apakah bisa langsung kita kata udah oke, kita beda akidah. Kalian menjasmanikan Allah, kami tidak. Kami sifat 20. Kalian ahli bid'ah, tri tauhid. Kayak mana itu Ustaz kira-kira? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini wong 19 ilir sini latat. Wong asli sini juga. Tapi domisili di Suro. Perkenalkan nama aku Zainal Ustaz. Bang Zainal. Hanya Ustaz insyaallah. Ya. Lanjut. Ustaz. Halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama kami Muhammad Amrullah dari Rambutan Banyu Asin. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi semesta alam. Indonesia saat ini banyak sekali perselisihan, perbedaan. Sesama Islam saja sangat banyak. Sehingga kita dapat melihat apakah ini tanda-tanda akhir zaman yang begitu nyata saat ini. Apakah benar ada hadis yang menyatakan dunia ini hanya 15 abad lamanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin begitu saja Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan antum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih Ustaz. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, apa perbedaan atau istimewaan dari sanad ahli zikir sama sanad ahli hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jelas ini? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Pertanyaan tadi Bang Zainal ya. Wong Kito. Ini pemberantas kayaknya nih. Iya. Sabar Bang ya. Apa seharusnya sikap kita terhadap kelompok Salafi dan Wahabi? Selama mereka belum angkat senjata, kita belum boleh bersikap kasar kepada mereka. Paham? Jadi belum boleh tawuran dengan mereka ya. Jadi apa makna kalam Nabi? Fa idza lakitumuhum faqtuluhum. Jika engkau ketemu mereka, bunuh. Bunuh itu kalau mereka sudah angkat senjata. Ya. Jadi mereka kalau sudah mulai seperti yang kejadian di Saudi tahun 79, Duhaiman, orang lagi haji, tanya guru-guru kita, habaib-habaib kita yang dulu sedang belajar di Mekah. Mereka faham kisah itu. Ya. Guru-guru saya cerita tahun 79, Duhaiman, murid bin Baz, tapi dia pun melanggar manhaj bin Baz. Dia bredel itu Masjidil Haram. Dia tembak orang-orang siapa saja yang melawan. Katanya kembali ke kitab dan sunnah. Maka Salafi ini terbagi tiga Bang Zainal, abang-abang semua ya. Pertama, Salafi yang masih suka ilmu, tapi ilmunya ilmu bid'ah kan wong gitu galau. Ya, mulai dari amal awal sampai akhir dibid'ahkan semua. Karena mereka membid'ahkan dengan hujjah, maka memerangi mereka pakai hujjah. Gitu ya. Idfa billati hiya ahsan, tapi siapkan hujjah yang lebih baik. Ya. Dan Imam Sya'rani berpesan, engkau balaslah mereka dengan rahmat. Jadi kita kalau mereka benci kita lawan dengan sayang. Dan Nabi mengatakan di hadis Muslim, tidaklah kekerasan, kekasaran bertemu kelembutan kecuali kelembutan mengalahkannya.
Sesekali kita galak ya, kita pinjam jubahnya Bang Jainal. Gitu Bang ya. Sesekali. Tapi jangan tiap hari. Nanti abang capek sendiri. Ya. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah bukanlah engkau. Engkau hanya menyampaikan peringatan. Hidayah turun dari Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Maka saya istighfar juga kalau saya emosi sama mereka itu ya. Jangan-jangan saya salah niat ya. Nauzubillah min dzalik. Gitu Bang Zainal ya. Selamat wong kita galuh. Terus yang kedua, ini yang nanya Ustadz nih kayaknya nih ya. Ustadz, nama antum siapa Ustadz? Muhammad Amrullah. Wah, nama Buya Hamka nih ya. Kakeknya Buya Hamka, Amrullah namanya. Apakah ada hadis yang menyebutkan umur umat 1500 tahun? Ada, tapi maudhu. Kan nanya hadisnya ada apa enggak? Ada, tapi palsu. Namun ulama ahli huruf, ahli ilmu adat, ahli ilmu falak mengukurnya pakai ilmu huruf. Iqtarabatis sa'ah, itu ayat sampai akhir dihitung, telah dekat hari kiamat, dihitung hurufnya bernilai 1500. Maka mereka kemudian tidak bersandar lagi dengan hadis yang palsu itu, tapi bersandar dengan kalam ahli falak. Hati-hati saja, jangan-jangan itu benar ya. Kalau saya meyakini hampir benar. Kenapa? Karena Nabi menubuatkan di akhir zaman terjadi perpecahan, dan ini adalah puncak-puncak kita berpecah. Tapi tidak usah khawatir, Al-Imam Mahdi itu nanti bukan datang memberontak. Maka ciri-ciri Ahlus Sunnah tidak memberontak, walaupun beda dengan pemimpin mana saja. Dia paling mengkritik, menasihati. Dia paling mengkritik dan mendoakan. Dia kritik tapi dia doa. Beda dengan orang yang ngakunya ahswaja, ngakunya Ahlus Sunnah, tapi kemudian mengajak memberontak. Memberontak itu lebih bahaya daripada semuanya. Imam Mahdi itu nanti nggak berontak, Pak. Imam Mahdi itu nanti diminta supaya menguasai negeri, seperti Nabi dulu diminta untuk menguasai Madinah. Nabi tidak pernah melakukan kecuali futuhat. Futuh itu membawa rahmat, bukan membawa azab, bukan menghancurkan seperti yang mereka lakukan di tanah haram beberapa waktu yang lalu. Yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Perbedaan sanad ahli hadis, ahli riwayat dengan ahli zikir ya. Perbedaannya sangat mencolok. Ahli hadis itu mencari riwayat tabarrukan, lebih banyak kepada ngambil berkahnya. Tapi ahli zikir mengambil riwayat untuk ta'ammukan, untuk mendalami kalimah yang diriwayatkan. Maka bagi ahli zikir cukup satu sanad, tapi bisa usul kepada Allah. Tapi ahli hadis tidak, karena ngambil berkah. Berkah bukan satu, banyak berkah di luar sana. Digabunglah ilmu itu oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau seorang muhaddis, juga seorang sufi. Orang-orang ini sekarang ngira Syekh Abdul Samad itu cuma sufi, padahal beliau seorang ahli hadis. Sanad hadisnya termasuk paling tinggi di dunia. Maka orang kalau punya sanad ilmu hadis ke Syekh Abdul Samad, sanadnya termasuk ali, pendek. Maka beruntunglah orang Palembang ya. Cuma sayangnya orang Palembang nggak baca lagi zikirnya Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad di dalam zikir ratib saman yang dia buat, di situ tertulis bahwa kirim tawasul, kirim Fatihah juga ada Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Benar nggak? Berarti akidah seorang sufi, akidah seorang ahli hadis di zamannya adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah Ahlus Sunnah. Ternyata Syekh Abdul Samad berguru ke ulama Yaman namanya Murtada Zabidi, pensyarah Ihya Ulumuddin. Makanya Syekh Abdul Samad menjadi Ghazali kecil, Ghazali junior. Ilmunya Imam Ghazali turun lewat Syekh Murtada Zabidi. Said Murtada Zabidi mengatakan, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fahum al-asy'ariyah wal maturidiyah." Jika engkau menyebut ahlus sunnah, maka tiadalah mereka kecuali imam-imam Asy'ariyah Maturidiyah. 2016 yang lalu
ulama-ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama Zaituniyah, ulama Maroko, ulama-ulama kita berkumpul lalu berijma. Manhum ahlus sunnah? Siapakah ahlus sunnah? Satu, yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah akidah ahlul hadis. Dua, bermazhab yang empat. Maka kalau ada yang anti mazhab, anti Asy'ari, kita curiga ahlus sunnahnya ahlus sunnah palsu. Dan yang terakhir, bertasawuf. Jika ada orang katanya ahlus sunnah tapi melarang santrinya belajar tasawuf, kita bertanya juga, ente beneran ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Kif? Mazal? Masih ada? Baik. Terakhir, yang nak nanya. Aduh. Oh ya, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Buya atas, mohon maaf sebelumnya. Permisi Buya, saya ingin bertanya. Tadi Buya tadi telah menjelaskan tentang salawat, bahkan faedah salawat, masya Allah luar biasa Buya. Dan yang ingin saya tanyakan Buya, seafdal salawat, afdal salawat itu bagaimana ucapannya seperti itu? Dan ada juga yang mengatakan sesingkat-singkatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau bagaimana seperti itu, sehingga kami merasakan dan berdampak pada diri kami ketika kami membaca salawat itu Buya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Allah ya? Betul, antum tanya salawat Allah. Waduh, ini mau mabuk bertuhan ini. Ya. Salawat yang afdol dibaca, salawat mana saja, yang penting hati terhubung kepada yang memberi salawat dan kepada yang disalawatkan. Apakah lafaznya salawat Al-Fatih, apakah Ibrahimiyah, apakah Ummiyah, apakah Tibbiyah, itu sama aja. Kan intinya cuma Allah Ahad, Ahmad Muhammad. Maka hadirkan ketergantungan kolbu, ruh kita kepada Allah yang Ahad. Lalu kiblatkan jiwa kita, ruh kita kepada Sang Ahmad. Ahmad itu ruhullah. Ahmad itu adalah hembusannya rahmat Allah. Maka kita iktikadkan kita bersumber, terpercik dari cahayanya. Ingatkan itu, hadirkan rasa itu, lalu katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkanlah, limpahkanlah sayangmu. Itulah salawat, sayangmu kepada Nabi Muhammad. Kalau itu melimpah ruah, pasti terpercik kepada kita. Percikannya, satu kali salawat Allah terpercik kepada kita 10 kali. 10 itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Maka dia besarnya bukan maha, tidak bisa dihitung lagi. Bahkan ada orang yang mati su'ul khatimah, tapi Allah selamatkan karena dia bersalawat satu saat dalam hidupnya, dan dia mengenang bagaimana Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia su'ul khatimah, bolak-balik, kelipuk, tapi karena dia dulu salawat kepada Nabi, rasa manis salawat itu kemudian mengobati semua sakitnya hendak mau mati. Maka kalau ingin husnul khatimah, bacalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat apa saja. Oleh karena itu, syekh kita dari dulu mengajarkan sebelum salawat, mantapkan nama Allah di kalbu. Sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, baru salawat. Ya gitu ya. Itu ijazahnya siang ini. Sebelum salawat, baca ya Allah 3 kali di kalbu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasti bergetar. Kalau diteruskan matanya bisa berlinang. Khalas? Qabil tuh. Waduh. Cukup ya, saya tutup ya. Jamaah wong Afan, kitu Buya. galo. Saya Buya. mohon izin karena habis ini mau langsung jalan. Mohon tidak musafahah, cukup bil qulub, karena cinta kita kepada Allah Rasul itu sudah cukup ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.